Perkenalkan, nama saya Umi Konia, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus sebagai guru akidah alaq MI Wali Songo Sidowangi Kajuran Kabupaten Magelang. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu absen. Afidatul Sakinah, Ahmad Zaid Khabidi, Aisyah Maulida, Eka Makhi Nasrullah, Eridiana Mariska, Ilham Mandala Al-Mahrus, Muhammad Ali Iqbal, Muhammad Haikal Kamil, Muhammad Zafar Alfian, Nazilatul Lailiyah, Nuria Milena, Salma Putri. Ya, yang izin ada 2 ya. Selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan tentang pelajaran yang kita akan ajarkan, yaitu tentang rukun iman kepada Nabi dan Rasul. Tapi sebelumnya kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali pelajaran yang Bu Guru ajarkan, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa ya Asmaul Husna itu? Nama Allah yang baik. Ya. Masih ingatkah nama-nama Allah yang baik itu apa saja ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Di antaranya itu sedangkan jumlah Asmaul Husna ada berapa ya anak-anak? 99. Ada 99. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa ya kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Beriman kepada Nabi dan Rasul karena iman kepada mereka merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai dan diyakini umat Islam. Jadi kita sebagai orang Islam harus beriman dan mempercayai kepada Nabi dan Rasul. Kita simak penjelasan berikut. Ya, pada zaman dahulu ada kisah-kisah orang-orang yang tidak mau
Baiklah anak-anak, kita cukupkan sekian untuk dipresentasikan tugasnya ya. Dimulai dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B yang akan mempresentasikan persiapan dan berkegiatan yang dilakukan selama 15 tahun adalah sebagai pembawa bagi seluruh alat. Demikian presentasi dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian cocok dengan presentasi kelompok B? Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok C. Silakan kelompok C untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan mempresentasikan bagaimana cara meneladani sifat sipil, keamanan, tabligh, dan fadhonah. Dengan meneladani sifat sipil, keamanan, tabligh, dan fadhonah dalam kehidupan keseharian, maka kelak umat muslim juga bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian cocok dengan presentasi kelompok C? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan mengapa seorang rasul harus mempunyai sifat fadhonah, karena mereka harus mampu memberikan argumen, pendapat serta komunikasi yang baik dalam berdakwah untuk mengajak umatnya ke jalan yang benar. Demikian presentasi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian cocok dengan presentasi kelompok A? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, kita lanjutkan yaitu pelajaran selanjutnya yaitu tentang Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang berat dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Tahukah kalian tugas seorang Nabi dan Rasul dan bagaimana pula sifat-sifatnya dan bagaimana cara beriman? Yuk kita simak penjelasan berikut. Tugas dan sifat cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, apa ya? Mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mengajarkan akidah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan sesembahan dan sesembahan yang lain. yang ketiga, Mengajarkan agar dimuliakan mulia. yang keempat, Menjelaskan umatnya agar menjadi pandai. yang kelima, Membahayakan mulia dan kebenaran. yang keenam. Mengajarkan hidup bermasyarakat. Ya, itu adalah tugas-tugas Nabi dan Rasul. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu mengenal tentang sifat-sifat wajib Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul jumlahnya ada berapa?
sehingga ditegaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama yaitu izin. Yang artinya yang kedua yang artinya yang ketiga yang artinya
kita beri waktu yaitu